Shalom semua. Kita siapkan hati kita untuk menerima renungan. Kita angkat sebuah lagu, Aku Hendak Bersyukur Kepadamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan Tuhan. Buka hati pikiran kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023. Judul renungan kita hari ini adalah Siapakah Mesias Itu? Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 1, Injil Lukas pasal 1, dan Injil Yohanes pasal yang ke-1. Saya harap Bapak Ibu sudah membacanya terlebih dahulu, dan kita akan baca fokus hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 9 sampai 11. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita telah menyelesaikan pembacaan Alkitab di Perjanjian Lama. Selamat kepada Anda yang telah setia mengikuti pembacaan Alkitab 1 tahun, karena Anda selama 9 bulan telah menyelesaikan Perjanjian Lama. Hari ini kita mulai memasuki Perjanjian Baru, dari Matius sampai berakhir di kitab Wahyu.
Jika dalam perjanjian lama dituliskan banyak nubuatan tentang janji Allah akan seorang Mesias yang akan datang menyelamatkan umatnya, maka dalam perjanjian baru dituliskan tentang penggenapan janji itu. Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah dijanjikannya beribu-ribu tahun sebelumnya, bahkan sejak manusia pertama di Taman Eden jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat yang 15. Mesias berasal dari kata Ibrani Mesiah yang berarti yang diurapi. Dalam bahasa Yunani dipakai kata Kristos yang memiliki arti yang sama. Matius 16 ayat 16 sampai 20, sebuah percakapan Yesus dengan para muridnya. Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada banyak jawaban yang didapat. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada Simon, maka Simon menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebuah pengakuan atau kredo yang luar biasa yang diucapkan oleh Simon, dan itu bersumber kepada Bapa di surga yang menyatakannya kepada Simon. Di ayat 20 Yesus selanjutnya mengkonfirmasi bahwa ia adalah Mesias. Namun ia melarang murid-murid memberitahukan kepada siapapun, sebab misinya bahwa ia harus mati dan dibangkitkan mungkin akan terganggu. Yohanes membuka tulisannya dengan memperkenalkan siapa Yesus itu, dari mana ia berasal. Apa yang ditulis oleh Yohanes 1 ini adalah dasar dari iman Kristiani. Kekristenan bukanlah sebuah filosofi, tetapi saudara, tentang sebuah pribadi. Dan pribadi tersebut adalah Yesus, Sang Kristus atau Sang Mesias yang menjadi sentral dari kekristenan. Jadi tanpa Yesus tidak ada kekristenan. Bahkan kata Kristen sendiri berarti pengikut Kristus. Inilah perbedaan kekristenan dengan kepercayaan lainnya. Jika yang lain berfokus pada pengajaran atau ide atau filosofi, namun Kristen berfokus kepada Yesus Kristus yang ajaib, yang penuh kasih, yang maha besar. Ada banyak orang hebat di dunia ini yang dalam hidupnya memiliki nama besar, seperti contohnya Alexander the Great, Julius Caesar, dan lain sebagainya. Yang bertambahnya waktu, namanya semakin pudar dan dilupakan orang. Namun tidak demikian dengan Yesus. Semakin lama bukan semakin pudar, melainkan namanya semakin dikenal dan dipuja oleh banyak bangsa. Mengapa demikian? Apa yang dibuat Yesus? Siapa sesungguhnya Yesus? Yang pertama saudara, dalam pembacaan Yohanes pasal yang ke-1, Yesus adalah firman. Ayat 1 menuliskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah ekspresi secara yang bisa didengar atau yang bisa dilihat dari pikiran. Pikiran-pikiran kita tidak bisa dikomunikasikan jika tidak diperkatakan. Kita tidak dapat mengetahui apa pikiran seseorang sampai dia sendiri mengatakannya. Ketika Yesus datang ke dunia, maka ia menyatakan apa yang menjadi pikiran Allah. Ia memberitahukan pikiran Allah kepada manusia dan bagi dunia. Yang kedua, Yesus telah ada dari sejak mula. Sejak kapankah mula-mula itu? Sejak permulaan dari segala sesuatu. Dengan kata lain, ia adalah kekal dan selalu ada. Yang ketiga, Yesus dikatakan ada bersama-sama dengan Allah. Ini berarti ada dua pribadi yang berbeda, tetapi satu kesatuan.
firman itu begitu dekat dengan Allah, sehingga pikiran mereka, maksud mereka, dan tujuan mereka adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 menuliskan, aku dan Bapa adalah satu. Satu di sini bukanlah berarti sama. Yang keempat, Yesus adalah Allah. Dialah pencipta segala alam semesta. Di dalam pasal 1 ayat 3 dikatakan, karena di dalam dialah, di dalam Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Yang kelima, saudara, Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang berarti juga pengertian, kebenaran, ataupun pengetahuan. Kita hanya bisa memahami Allah jika kita memiliki terang itu dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Yesus adalah Sang Mesias itu. Sudahkah saudara mengenal dan menerimanya? Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan satu kepastian tentang keselamatan. Terima kasih untuk Mesias yang sudah dijanjikan itu dan telah diberikan bagi dunia ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih karena kami boleh mengenal Yesus. Bahkan kami boleh bertumbuh di dalam Yesus. Kami diberikan hak sebagai anak-anak Allah melalui iman kami kepada Yesus. Terima kasih. Dan biarlah kami boleh memiliki terang itu dan kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Karena terang itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera saudara sekalian. Shalom.